Selamat datang kembali dalam eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sesuatu yang mendasar banget nih. Gimana sih percakapan kita? Terutama ya, jenis pertanyaan yang kita ajukan itu bisa jadi semacam kunci pembuka gitu. Menyalakan api perubahan dalam diri seseorang. Sumber kita kali ini bab 4 dari buku Helping People Change. Fokusnya tuh di membangkitkan keinginan untuk berubah. Lewat apa? Lewat pertanyaan yang memicu semangat, syukur, sama keingintahuan. Iya, betul. Ini tuh soal pergeseran paradigma yang, wah, kuat banget sih. Seringkali kan niat baik kita buat bantu orang, malah fokusnya ke memperbaiki masalah. Iya, sering gitu ya. Nah, pendekatan kayak gitu, menurut buku ini ya, seringnya malah bikin orang yang mau dibantu jadi defensif, jadi tertutup. Yang menarik dari materi kita hari ini tuh, gimana kalau kita fokus ke kemungkinan, ke hal positif. Itu secara aktif bisa membuka kondisi fisiologis yang lebih nerima perubahan gitu. Kita bakal banyak ngomongin dua kutub emosi nih. PEA, Positive Emotional Attractor, itu kondisi positif yang bikin pikiran terbuka. Sama NEA, Negative Emotional Attractor. Nah, ini kondisi negatif yang cenderung bikin kita nutup diri. Wah, jadi bukan sekedar ayo pikir positif, tapi ada mekanismenya ya di baliknya. Oke, jadi misi kita di penelusuran kali ini kita mau paham gimana pertanyaan yang pas, terus juga cara memupuk emosi positif ini berdasarkan temuan di buku ini ya, bisa secara strategis gitu membangkitkan motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik untuk perubahan yang benar-benar awet dan bermakna. Mari kita selami lebih dalam yuk. Nah, buku ini langsung buka pakai cerita yang cukup kena nih. Soal anak TK, namanya Aaron Barney. Guru sama kepala sekolahnya cemas gitu. Soalnya gambar-gambarnya dianggap aneh. Aneh gimana tuh? Dia gambar bagian dalam rumah sama pesawat, baru bagian luarnya. Nah, mereka langsung mikir, wah ini tanda masalah emosional nih. Terus panggil orang tuanya, pertemuannya jadi tegang gitu. Kedengarannya ini langsung masuk zona merah ya, situasi NEA banget. Tepat sekali. Atmosfernya udah penuh asumsi negatif ya. Ya kan? Cemas, potensi defensif dari orang tua, ini ciri khas NEA banget. Negative Emotional Attractor. Para pendidik ini ya niatnya baik sih, tapi fokusnya ke dugaan masalah mereka. Nah, di tengah situasi tegang gitu, ayah si Aaron ini melakukan sesuatu yang beda. Gimana tuh? Dia nggak membela atau nyerang. Tapi tanya ke Aaron, simple aja. Apa yang kamu lihat di gambarmu? Pertanyaan sederhana ya, tapi kayaknya dampaknya besar. Banget. Besar banget dampaknya. Pertanyaan itu kayak ngebuka pintu ke perspektifnya Aaron sendiri. Bukan lagi asumsi orang dewasa. Ternyata, Aaron ini bukan anak bermasalah. Terus? Dia anak berbakat, punya pemikiran spasial, analitis, yang kuat gitu. Dia ngelihat kompleksitas internal duluan. Ini ciri khas calon arsitek atau insinyur loh. Pertanyaan ayahnya, itu yang tulus, penuh rasa ingin tahu, itu ngebangkitin PEA, Positive Emotional Attractor, dalam diri Aaron. Dan itu ngubah seluruh dinamika pertemuan. Dari potensi konflik, jadi momen penemuan bakat. Wah, ini contoh yang gamblang banget ya, gimana gampangnya niat baik kita buat bantu atau perbaiki orang, malah micu NEA. Kita sering kejebak sama apa yang buku ini sebut diri seharusnya atau ought self. Gambaran kita tentang gimana orang lain seharusnya bersikap atau mikir gitu. Pas kita maksain itu, ya respons alaminya resisten kan? Benar sekali. Secara fisiologis ya, NEA itu micu respon stres. Lewat sistem saraf simpatik, SNS, tubuh jadi siap buat bertarung atau lari. Oh, jadi ada efek fisiknya juga ya? Iya, jelas. Kita jadi defensif, nutup diri dari ide baru, kreativitas juga jadi mandek. Sebaliknya nih, PEA itu nyambungnya ke sistem pembaruan tubuh kita. Sistem saraf parasimpatik atau PNS. Ini kondisi rileks, terbuka, penuh harapan. Kondisi di mana perubahan positif yang awet itu bisa tumbuh. Makanya, buku ini nekenin pentingnya pengendalian diri emosional buat si penolong. Maksudnya? Kita harus nahan refleks buat langsung kasih nasihat atau benerin orang. Sebaliknya, prioritaskan dulu pemahaman yang tulus. Pahami perspektif orang lain dulu. Oke. Jadi kuncinya ada di pertanyaan yang kita ajukan ya. Pertanyaan kayak gimana sih yang efektif bisa ngundang PEA ini? Kita udah lihat contoh ayah Aaron tadi. Buku ini juga nyebut contoh guru Kyle Schwartz yang kasih murid kelas 3-nya kalimat pancingan, "Saya harap guru saya tahu." Hasilnya katanya luar biasa, anak-anak jadi terbuka soal kesulitan dan harapan mereka. Apa ya benang merahnya di sini?
Benang merahnya itu apa yang disebut Ed Shane, ini tokoh pemikir organisasi ya, sebagai pertanyaan rendah hati atau humble inquiry. Humble inquiry. Ya, ini bukan sekedar nanya terbuka biasa loh. Ini tuh seni bertanya di mana kita benar-benar nggak tahu jawabannya. Nggak punya agenda tersembunyi dan tulus pengen paham perspektif orang lain. Tanpa ngejudge. Pertanyaan kayak gini secara alami ngundang refleksi, ya kan? Dorong orang buat lihat keluar diri mereka, ini yang disebut outward mindset. Dan yang paling penting, ini pemicu PEA yang kuat banget. Beda banget ya sama pertanyaan yang kadang keluar pas kita frustrasi gitu. Misalnya, apa sih yang kamu pikirkan? Sambil nada tinggi. Wah, itu pasti langsung banting pintu ke zona NEA. Hampir pasti, iya. Pertanyaan kayak gitu kan udah nyeratin penilaian ya. Biasanya langsung bikin orang defensif. Udah selesai percakapan konstruktifnya. Humble inquiry justru sebaliknya. Dia ngebuka ruang aman buat eksplorasi. Masuk akal. Buku ini juga nyajiin kisah lain yang menarik banget nih. Tentang Daryl Gresham, seorang VP IT gitu. Sukses materi tapi ngerasa hampa, nggak puas. Oke. Pelatihnya nyoba macam-macam cara buat bantu dia nemuin mimpi atau gairah baru. Tapi pendekatan awal kayak bikin daftar keinginan atau pekerjaan fantasi gitu, malah bikin dia ngomongin jadi supir truk lintas negara. Rasanya kayak upaya melarikan diri gitu ya. Kayaknya masih di wilayah NEA nih. Betul sekali. Si Daryl ini kan ngerasa kejebak ya, dalam rutinitas, ngalamin diskriminasi rasial juga di kerjaan. Energinya rendah. Fantasi jadi supir truk itu, ya seperti Anda bilang tadi, lebih kayak gejala dari kondisi NEA-nya. Keinginan buat lari dari situasi yang nggak ngenakin, bukan visi masa depan yang bikin semangat. Untungnya pelatihnya cukup peka nih. Sadar kalau mereka belum nyentuh PEA-nya si Daryl sama sekali. Terus titik baliknya gimana? Ini bagian yang paling menarik buat saya nih. Titik baliknya datang dari sebuah pertanyaan yang beda. Setelah pendekatan daftar keinginan tadi gagal, pelatihnya minta Daryl ngebayangin 1 minggu di masa depan yang rasanya tuh sangat memuaskan dan bermakna buat dia. Oke. Terus pelatihnya nanya, apa yang telah Anda lakukan minggu itu sehingga terasa begitu memuaskan? Wah, pertanyaannya spesifik ya. Fokus ke pengalaman positif di masa depan bukan masalah sekarang. Bicara soal gimana komputer bisa jadi alat menuju kebebasan dan pemberdayaan. Buku itu ngelukisin perubahan fisik Daryl pas cerita ini. Matanya berbinar, badannya condong ke depan, ngomongnya jadi lebih cepat, semangat banget. Itu momen PA yang jelas banget. Energi, kejelasan visi, semangat semuanya muncul gitu aja. Luar biasa ya perubahannya. Kisah Daryl ini benar-benar nunjukin kekuatan nemuin visi yang nyambung secara pribadi gitu. Ya, kayak banget pelajarannya, kita lihat pergeseran dramatis dari NEA, ya kan? Ngerasa kejebak, energi rendah, fantasi mau lari, terus pindah ke PEA. Energi meluap, visi jadi jernih, antusias. Peran pelatih di sini juga krusial banget. Dia sabar, nggak maksa solusi atau benerin si Daryl. Bahkan pas Daryl sempat balik ke pola pikir NEA lagi tuh, mikirin kendala, saya nggak punya uang buat ngelakuin itu. Pelatihnya nggak nyerah. Terus gimana? Dia nantang asumsi semua atau nggak sama sekali itu. Nanya kenapa Daryl nggak bisa mulai itu sambil tetap kerja. Yang paling penting, pelatihnya fokus ke mimpi Daryl bukan agenda pribadinya dia. Proses ngungkapin mimpi itu sendiri menurut buku ini ya, itu langkah pertama yang vital banget. Bahkan sebelum bikin rencana tindakan konkret. Masuk akal banget. Jadi kalau ngebangkitin PA ini penting banget buat buka pintu perubahan, gimana caranya kita bisa secara sadar gitu ya, aktif ngundang PA dalam percakapan. Apalagi kalau kita lagi ngadapin orang yang mungkin lagi kejebak negativitas atau cuma pengen curhat aja gitu. Gimana cara navigasinya? Pertanyaan penting ini. Tentu ada ya langkah pertama itu empati. Akui dulu validasi perasaan negatif yang mereka alami. Kita nggak bisa langsung loncat ke positif. Oke. Tapi kuncinya adalah jangan ikut kejebak dan kelamaan di wilayah NEA bareng mereka. Curhat yang muter-muter di masalah aja tanpa arah, itu malah bisa bikin kondisi negatifnya awet. Nah, buku ini nyaranin beberapa strategi spesifik buat secara sadar ngundang pergeseran ke arah PEA. Oke, saya penasaran nih. Apa aja tuh strateginya? Pertama, kayak yang kita lihat di kasus Daryl tadi, fokus pada mimpi dan visi pribadi. Jadi, ajuin pertanyaan yang bantu orang ngebayangin masa depan yang mereka pengenin, yang ngasih harapan dan makna.
Studi fMRI yang dikutip buku ini bahkan nunjukin loh, kalau ngebayangin masa depan positif, itu ngaktifin bagian otak yang nyambung sama imajinasi, keterbukaan sama ide baru, dan sistem saraf parasimpatik PNS, mesin PA kita itu. Wah, jadi ini bukan sekedar angan-angan kosong ya, ada dasar neurologisnya. Menarik, apalagi? Kedua, menunjukkan welas asih atau compassion yang tulus. Ini lebih dari sekedar simpati atau kasihan loh ya. Welas asih itu kepedulian aktif terhadap kesejahteraan orang lain. Keinginan tulus buat bantu mereka berkembang. Merasa dipeduliin dan mempedulikan orang lain secara aktif itu ngaktifin PNS dan proses pembaruan di tubuh. Menciptakan rasa aman dan koneksi. Nah, ini inti dari PWA. Buku ini ngasih contoh simpel kayak interaksi positif sama hewan peliharaan atau pengalaman bantu orang lain kayak di kegiatan sosial gitu. Perbedaan antara welas asih sama simpati ini kayaknya penting ya, nanti kita bahas lagi deh. Lanjut dulu, strategi ketiga apa? Ketiga, sadar dan manfaatin penularan emosi atau emotional contagion. Emosi kita, positif atau negatif, itu beneran nular loh. Seringnya terjadi di bawah sadar kita lewat mekanisme saraf cermin atau mirror neurons. Oh iya, Iya, artinya kondisi emosional Anda sebagai penolong itu krusial banget. Kalau Anda sendiri ngerasa stres, cemas, atau ngejudge, kemungkinan besar Anda bakal nularin NEA ke orang yang mau Anda bantu, sekalipun niat Anda baik banget. Sebaliknya, kalau Anda hadir dengan tenang, penuh harapan, welas kasih, Anda bisa nularin PEA. wow, itu pengingat yang kuat banget ya soal tanggung jawab kita pas interaksi ngebantu orang. Jadi sadar sama kondisi emosi kita sendiri jadi penting banget ya. Strategi berikutnya? Keempat, praktek kesadaran penuh, mindfulness. Ini bukan cuma soal meditasi formal ya, walau itu salah satu caranya. Mindfulness itu intinya hadir penuh di momen sekarang. Sadar sama pikiran, perasaan, sensasi tubuh kita sendiri, juga sadar sama orang lain dan lingkungan sekitar, tanpa ngehakimin. Buku ini nyebutin macam-macam cara. Meditasi, doa, terutama yang fokus ke aspek pengasih Tuhan, bukan yang menghukum, yoga, aktivitas fisik repetitif kayak lari atau renang, atau bahkan sesimpel ngeluangin waktu ngamatin keindahan alam. Semua ini bantu nenangin sistem saraf simpatik, NEA, dan ngaktifin sistem parasimpatik, PEA. Oke, jadi banyak jalan ya menuju kesadaran penuh ini. Terus? Kelima, hadirkan unsur keceriaan, playfulness. Ini sering dianggap sepele, tapi buku ini negasin kalau humor, tawa, sikap bermain itu penting. Mereka ciptain rasa aman psikologis, nurunin pertahanan diri, ngebuka ruang buat kreativitas dan koneksi. Nah, ini semua bahan bakar PEA. Menarik. Keenam, Keenam, sesuatu yang mungkin sering kita lupain. Jalan-jalan di alam. Disebutin sebagai salah satu pemicu PEA yang paling gampang diakses dan kuat banget efeknya buat ngeriset kondisi emosi kita. setuju banget sama yang ini. Dan yang ketujuh, ini lebih ke relasional sifatnya. Bangun hubungan resonan. Ini bukan sekedar hubungan biasa ya, tapi hubungan yang ditandai 3 elemen kunci. Adanya visi bersama, rasa harapan dan tujuan bareng, welas asih bersama, kepedulian dan dukungan timbal balik yang turus, dan energi relasional positif bersama, semangat, daya tahan, atau grit gitu dalam hubungan itu. Hubungan resonan ini penting banget karena PEA itu nggak cuma bagus buat orang yang dibantu, tapi juga nge-refresh dan ngasih energi buat si penolong. Ini sumber kekuatan bareng-bareng lah. Wah, 7 strategi yang kaya dan beragam ya. Selain fokus ngundang PEA, buku ini juga ngingetin kita buat waspada sama fokus yang salah kan? Ada contoh menarik tuh dari penulisnya sendiri, Richard Boyatzis. Iya, betul. Dia cerita gimana pas lagi asik nulis paper riset, dia tuh tenggelam banget sama kerjaannya, sampai bener-bener nggak sadar istrinya masuk ruang kerjanya, berdiri di situ. Dia kayak buta sama sekelilingnya. Nah, itu ilustrasi sempurna dari apa yang buku ini sebut efek samping fokus yang terlalu sempit, yang sering jadi ciri kondisi NEA atau stres. Kita memang perlu fokus kan buat nyelesain tugas atau analisis masalah? Iya bener. Tapi bahayanya kalau fokus kita nyempit secara ekstrim ke satu hal, entah itu tugas, masalah, atau bahkan emosi negatif kita sendiri, kita secara harfiah jadi buta sama informasi lain di sekitar kita. Perasaan orang lain, peluang baru, keindahan alam, atau bahkan sinyal dari tubuh kita sendiri. Kalau fokus sempit ini jadi kebiasaan,
kita kayak pakai kacamata kuda gitu. Kesadaran kita jadi terbatas, dan ini bisa ngehambat kemampuan kita lihat solusi kreatif atau nyambung sama orang lain. Tadi Anda sempat nyinggung bedanya simpati sama welas asih. Buku ini ngulas lebih lanjut ya soal jebakan fokus ini. Betul, ini poin penting yang perlu diperjelas. Buku ini ngingetin bahwa simpati yang berlebihan, ngerasa kasihan sama masalah orang lain, ikut larut dalam cerita negatif mereka, kadang-kadang justru bisa ngelanggengin kondisi NEA. Oh gitu ya? Iya, kita mungkin ngerasa nyambung, tapi sebenarnya kita ikut kesedot dalam lingkaran negatif tanpa nawarin jalan keluar. Sebaliknya, empati, kemampuan paham perasaan dan perspektif orang lain yang dikombinasiin sama welas asih, kepedulian aktif yang dorong tindakan buat bantu cari kemungkinan baru, itu inti dari interaksi yang ngebangkitin PE. Tujuannya bukan buat ikut tenggelam dalam masalah, tapi buat berdiri di samping mereka, pahami dunia mereka, dan bantu mereka lihat atau ciptain visi masa depan yang lebih positif dan penuh harapan. Welas asih itu proaktif dan orientasinya ke potensi, bukan cuma reaksi terhadap penderitaan aja. Oke, jadi rangkuman dari penjelajahan kita di bab ini, kunci buat ngebangkitin keinginan berubah yang otentik, yang tahan lama gitu ya, seringkali bukan terletak di ngebongkar masalah secara langsung atau ngasih solusi dari luar. Sebaliknya, kuncinya ada di kemampuan kita buat nyalain percikan emosi positif dari dalam diri orang itu. Ngebangkitin semangat soal masa depan, rasa syukur atas kekuatan yang dipunya, keingintahuan soal potensi dan kemungkinan baru. Ini dilakuin lewat pertanyaan yang tulus, rendah hati, yang fokusnya ke mimpi, nilai-nilai inti, sama visi pribadi. Nah, inilah esensi dari ngebangkitin PA. Dan sebagai pengingat praktis ya, perubahan yang berkelanjutan itu butuh keseimbangan emosional. Kita perlu secara sadar ngupayain biar pengalaman PA itu jauh lebih sering terjadi daripada pengalaman NE dalam hidup kita. Buku ini bahkan nyaranin latihan sederhana tapi kuat banget. Coba deh selama seminggu ke depan, Anda catat momen-momen pas Anda ngerasa ada di kondisi PA, semangat, penuh harapan, nyambung, gembira, sama momen-momen NA, stres, cemas, marah, defensif. Oh, dicatat gitu ya? Iya, perhatiin apa pemicunya, gimana rasanya di tubuh Anda, berapa lama durasinya. Kesadaran ini aja udah bisa jadi langkah awal yang kuat buat secara sengaja ngundang lebih banyak PA ke dalam hidup Anda. Oke. Sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada sebuah pemikiran nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Coba ingat lagi percakapan terakhir pas Anda berusaha bantu seseorang, mungkin teman, keluarga, atau rekan kerja. Fokus utama Anda waktu itu lebih ke menganalisis dan memperbaiki masalah yang mereka hadapi, atau lebih ke membangkitkan dan mengeksplorasi kemungkinan, mimpi, dan kekuatan yang ada dalam diri mereka. Pergeseran fokus yang mungkin rasanya kecil ini, dari memperbaiki ke membangkitkan, bisa jadi megang kunci buat ngebuka pintu perubahan yang benar-benar langgeng dan bermakna buat orang itu, dan mungkin juga buat Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.